Setelah pertemuan yang tidak disengaja, akhirnya saya bisa menemukan dua tim peserta battle fishing di Laut Gerajakan. Bagaimana keseruan battle selanjutnya? Tetap stay tune di Mancing Mania Strike Back ya. Mantap! Di kapal tim motor, usaha Marta agar tidak boncos membuahkan hasil. Fish on! Teriak strike. Walau kabut cukup tebal, sepertinya tidak mempengaruhi agresivitas ikan dalam menyambar umpan. Sepertinya ikan besar yang kali ini memakan umpan milik Marta. Terlihat dari jorannya yang melengkung cukup tajam. Akhirnya, bayangan seekor ikan muncul di permukaan. Kali ini seekor dogtooth atau tuna gigi anjing berhasil dinaikkan oleh mantan kiper tim sepak bola Jawa Timur ini. Mantap! Sesuai perjanjian di awal nih, ikan amberjack dan dogtooth akan mendapatkan poin 2. Lumayan mas bro, buat mengejar ketertinggalan poin. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Bertemu kabut di tengah laut menjadi pengalaman pertama buat saya Strike Back Mania. Kemunculan kabut di Laut Selatan Banyuwangi kali ini memang cukup mengganggu jarak pandang. Harus ekstra hati-hati karena spot memancing kali ini merupakan jalur kapal besar untuk berlayar. Tidak mau kalah, Robi dari tim motor juga mendapatkan sambaran. Strike! Strike! Menggunakan teknik jigging, ia berhasil menaikkan baby kurisi. Walau ikan dan umpan sama besarnya, tapi tetap mendapat poin ya. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Akhirnya, usaha saya untuk mendapatkan ikan membuahkan hasil. Fish on! Memainkan umpan di kedalaman 200 meter, umpan saya sukses menggoda ikan pemangsa. Di kedalaman 170. Kayaknya ikannya juga mungkin karena dingin ya cuacanya, jadi ikannya juga kurang agresif. Kira-kira ikan apa yang menyambar umpan saya di kedalaman seperti ini? Tenaga perlawanannya tergolong cukup lemah. Rasa penasaran membuat saya mempercepat gulungan tali. Akhirnya seekor ikan laut dalam dengan nama Robus armored sirobin berhasil landed di tangan saya. Si Robin nih, jadi ini emang ikan laut dalam ya. Ngeri sih ngelihatnya, serem. Ini mirip sapu-sapu ternyata. Kalau bisa kita lihat-lihat mirip sapu-sapu. Cuman warnanya lebih cantik ini merah. Lumayan saya berhasil menyumbang poin untuk tim. Strike Back Mania, Robus armored sirobin merupakan ikan yang tinggal di dasar laut dengan kedalaman hingga ratusan meter. Ikan ini memiliki ciri berkulit keras, bagian moncong utama seperti tanduk, dan di bagian rahang ada semacam rumbai. Sebelum dikenal banyak orang, ikan ini sering dipercaya sebagai pembawa bencana di sebagian daerah di Indonesia. Walau banyak terdapat di perairan Nusantara, namun ikan ini belum mempunyai nama lokal karena jarang tertangkap oleh nelayan. Jadi rasanya buat teman-teman yang udah pernah nyobain katanya ini enak banget rasa dagingnya. Cuman nggak terlalu banyak ya daging, karena ini keras banget ini dagingnya. Oke, Mancing Mania Strike Back, mantap. Sepertinya dalam battle fishing kali ini ada menu istimewa di atas kapal. Mbak Lina diam-diam membawa es campur yang sengaja disiapkan untuk bekal memancing. Tinggal tambahkan kental manis, air gula, terus diaduk hingga rata, es campur siap disajikan untuk semua orang di kapal.
Oke, terima kasih. Oke. Mas! Es teler, Mas! Menikmati es campur di tengah laut dengan kondisi cuaca yang cukup panas memang istimewa ya. Tidak banyak pemancing yang mau repot mempersiapkan menu segar ini untuk dinikmati di tengah laut. Mas! Es buah, Mas! Suamiku tercinta. Ini Mas, udah jadi Mas. Makasih sayang. Mantap. Aduh, ini pasangan semakin bikin iris saja. Memang enak ya, kalau memiliki pasangan yang satu hobi, jadi bisa kompak. Tim lawan pun tidak tahan melihat godaan es campur di tengah laut. Es, Le. Le, kita terhina, Le. Inilah salah satu keseruan battle fishing di Mancing Mania Strike Back. Meskipun kompetisi terus berlanjut, namun keakraban dengan saling berbagi seperti ini juga harus terjaga. Mantap! Mantap. Tim motor kembali tancap gas menurunkan umpan untuk mengejar ketinggalan. Fish on! Tidak membutuhkan waktu lama, seekor ikan pelagis yang biasa hidup bergerombol berhasil takluk di tangan Eko. Walau kecil, ini bisa menambah poin tim motor untuk mengejar ketertinggalan. Mancing Mania Strike Back, mantap. Urip songo. Mantap. Mancing Mania Strike Back, mantap. Sepertinya Obay memang sedang on fire. Setelah menikmati es buatan sang istri, ia kembali mendapat sambaran ikan. Strike. Tarik. Mau narik ikan ini enggak? Nih tarik nih, capek aku. Nih tarik. Cepet. Nanti lepas nanti. Awas. Tidak butuh waktu lama, seekor ikan kurisi berhasil dinaikkan pasangan ini ke atas kapal. Mancing Mania Strike Back, mantap. Mantap. Setelah pertarungan seru antara kedua tim dengan kondisi air laut yang kurang bagus, akhirnya saya sudah bisa menentukan nih pemenang dari Mancing Mania Strike Back kali ini. Dan pemenangnya adalah tim ibu rumah tangga dan saya. Sini, Mbak. Ini pasangan ini banget loh, heboh banget. Mas, sini dong, kasih selamat. Kita kasih selamat, Mas. Selamat ya. Selamat ya. Mengalah. Oh, mengalah. Betul. Seperti biasa nih, yang kalah pasti ada hukuman. Kali ini hukuman dipilih sendiri nih sama tim yang kalah. Push up menjadi pilihan tim yang kalah. Sepertinya tim motor cukup happy dengan hukuman yang mereka terima. Ini tandanya kedua tim sangat menjunjung tinggi nilai sportivitas Strike Back Mania. Mantap! Selain terkenal dengan hasil ikan yang melimpah, wilayah Gerajakan Banyuwangi juga terkenal sebagai penghasil ikan asin. Ikan asin di sini dibuat secara tradisional dan alami. Pas banget nih, ada ikan segar yang baru datang. Setelah datang dari dermaga, ikan langsung ditampung di dalam kotak pendingin.
Kali ini ikan buntal yang akan dijadikan ikan asin. Tidak semua jenis ikan bisa dijadikan ikan asin. Untuk mengolah ikan buntal menjadi ikan asin, juga ada tekniknya sendiri. Karena ikan satu ini memiliki kandungan racun yang cukup berbahaya jika salah mengolahnya. Nah, jadi kalau misalnya menurut ibu nih, kalau ada beberapa ikan yang bisa langsung diasinin, tapi ada juga yang harus dibersihin. Kayak ikan buntal ini harus dibersihin dulu, harus dibuang dulu isinya karena ada racunnya juga. Jadi terus kalau misalnya emang nggak dibersihin, takutnya yang kayak gini-gini nih nggak akan kering dan malah jadi busuk ikannya, jadi nggak jadi ikan asin. Ikan buntal sudah lama dijadikan ikan asin di sini. Rasanya juga lebih enak dan digemari pembeli. Sini ya Bu ya? Oh, ini ya? Setelah melewati proses pembersihan, selanjutnya ikan akan direndam di air garam selama 1 hari penuh. Selain untuk memberi rasa asin pada daging ikan, proses perendaman ini juga untuk mengangkat sisa-sisa racun yang terdapat pada ikan buntal. Nah, ini proses pengasinannya udah selesai, jadi tinggal nunggu aja direndam. Ini karena nggak terlalu banyak, jadi taruh di sini. Kalau banyak, ditaruhnya biasanya di box ini. Ditungguin dulu sampai besok, baru besok dicuci kayak tadi, baru dijemur. Setelah direndam 1 hari, selanjutnya ikan dicuci bersih supaya rasa asin pada ikan tidak terlalu tajam. Ini oke. Proses pencucian harus dilakukan beberapa kali sebelum disusun untuk dijemur. Oke, ikan sudah siap untuk dijemur. Anyaman bambu diletakkan berjejer agar ikan dapat terjemur dengan maksimal. Ini kita jemur biasanya sampai kering, biasanya 2-3 hari ya Pak ya, Bu ya? Itu baru kering biasanya, besok baru kering. Nah kalau kata Ibu ini contoh ikan, yang penting cuaca bagus, contoh ikan yang bagus nih kayak gini, besar. Oh ini murni tanpa bahan pengawet, cuman garam doang. Garam khusus. Strike Back Mania, dalam sehari para ibu-ibu ini dapat membuat ikan asin mulai dari ratusan kilogram hingga berton-ton ikan. Semuanya tergantung dari bahan baku ikan yang tersedia. Produksi ikan asin biasanya ramai ketika hasil ikan sedang berlimpah di laut. Hal tersebut untuk menyiasati ikan-ikan yang tidak terjual di pasar, bisa terjual lagi dengan bentuk yang berbeda. Pembuatan ikan asin juga merupakan salah satu cara pengawetan secara tradisional supaya daging ikan tidak cepat membusuk. Selain itu, cara pengasinan juga bisa menaikkan kembali harga jual ikan. Untuk 1 kilogram ikan asin bisa dibanderol dengan harga 15 hingga 20 ribu, tergantung ikan apa yang diasinkan.